Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita berlindung diri daripadanya dari segala perbuatan buruk, dari segala perbuatan jahat. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah, dan kita bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Salawat dan salam senantiasa Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia, yang selalu mengikuti sunnah dan jejaknya sampai hari kemudian. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya selaku khatib berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini kami beri tema tolong menolong kemanusiaan hanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, kurang lebih sebulan kemari kita menghadapi dan kita dihadapi dengan berbagai macam bencana atau musibah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah mengenai saudara kita, bencana alam mengenai kampung-kampung, desa-desa yang ada di sekitar khususnya di Indonesia dan juga termasuk belahan dunia yang lain. Allah menurunkan musibah bencana yang turun, yang datang dengan tiba-tiba atau dengan tiba-tiba. Itu semuanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diantaranya adalah meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Belum lagi tanah longsor, gempa bumi, banjir di sana sini yang sangat dahsyat dibandingkan dengan banjir-banjir yang lain. Kemudian hadirin sekalian, musibah ini mengenai saudara-saudara kita yang ada di berbagai macam daerah-daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur, yaitu gunung meletus dan sekitarnya. Nah, inilah merupakan salah satu fenomena alam atau disebut juga bencana yang selama ini kita ketahui. Bencana yang datang kepada saudara kita itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlepas apakah bencana itu merupakan suatu musibah atau peringatan atau siksa, kita terlepas daripada itu. Karena memang ada yang namanya musibah atau bencana berupa siksa buat orang-orang kafir, peringatan buat orang yang beriman. Kita terlepas daripada itu. Apakah yang namanya musibah itu melalui datangnya dengan siksa atau dengan hanya sebatas peringatan saja? Maka yang penting bagi kita yang tidak terkena musibah, yang melihat kejadian ini, kita sebagai manusia punya hak untuk saling tolong menolong. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah berfirman, ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullah innallaha syadidul iqab. Allah menjelaskan, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah sangat keras terhadap siksanya. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang tidak terkena musibah,
Kita yang selama ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang ada di sana yang terkena musibah, bencana alam dan sebagainya itu. Kita punya hak untuk menolongnya sebagaimana sesama manusia. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-32 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Yaitu barang siapa yang menghidupkan satu orang manusia sama dia dengan menghidupkan seluruh manusia di bumi ini. Satu orang saja kita tolong, satu orang saja kita selamatkan dirinya, kata Allah, yaitu fakanama ahya nasa jami'a, sama dia seperti menolong seluruh manusia yang ada di bumi ini. Subhanallah. Oleh karenanya hadirin sekalian, marilah kita saling tolong menolong hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena panggilan-panggilan yang lain. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tadi yang pertama adalah hablum minan nas, saling berhubungan dengan sesama manusia. Yang kedua sesama orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan seseorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan yang pada hari akhirat. Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis kalian, barang siapa yang memberikan kesusahan, yang melapangkan dari salah satu kesusahan di hari kiamat di dunia, maka dia akan diberikan kesusahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aib di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seseorang hamba selama ia mau berbuat nolong sesama saudaranya. Hadirin yang Allah muliakan, ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, sesama manusia kita saling tolong menolong. Apakah dia muslim atau dia tidak muslim, yang penting dia manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita saling menolong sesama manusia. Yang kedua, apabila manusia itu terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, kita punya hak juga untuk menolong kepada sama satu agama. Kata Nabi tadi, barang siapa yang melapangkan seseorang mukmin dari kesusahan di dunia, Allah akan melapangkan kita di dunia dan akhirat. Nah, ini saudara kita yang kena musibah, yang terkena bencana, khususnya yang ada di Jawa Timur, kemudian juga di tempat-tempat yang lain yang terkena longsor, banjir dan sebagainya, yang 1 bulan kemarin Allah uji terus kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita yang tidak terkena musibah, kita punya untuk saling tolong menolong. Apa saja yang kita punya. Donasi selama ini mungkin kita bisa menyerahkan kepada lembaga-lembaga atau komunitas yang menyelenggarakan kemanusiaan. Di antaranya ada, saya punya kenalan, yaitu UAR, adalah singkatannya, kepanjangannya Uhwah Al-Fatah Resko. Di masjid ini alhamdulillah, di Masjid Nurdana ada 2 orang, karena salah satu lembaga dari kita itu bisa kita salurkan. Apabila bapak-bapak ingin meluangkan hartanya, mendonasi, bisa melalui bapak-bapak kita yang ada di sini, anggota dari UAR Resko tersebut. Marilah kita membantu saudara kita dengan uang, dengan pakaian, dengan apapun, dengan makanan sebagainya, karena dibutuhkan saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan khutbah yang kedua kami lengkapi dan kami simpulkan. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan bahwa Allah menurunkan yang namanya musibah atau bencana kepada beberapa negara atau juga kepada beberapa desa khususnya di Indonesia, di sekitar kita. Itu adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sebagai sesama manusia berhak untuk saling tolong menolong, atau juga sesama orang-orang yang beriman sebagaimana hadis tadi, kita punya kewajiban untuk saling tolong menolong. Kata Rasulullah, ada beberapa bagian. Barang siapa kita yang menolong seorang mukmin kesusahan di dunia, mereka susah di dunia, mereka kesusahan kena bencana dan sebagainya. Barang siapa yang menolong kesusahan, maka Allah akan menolong kita kesusahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan kita kesusahan di dunia dan di akhirat. Juga termasuk barang siapa yang meringankan penderitaan saudara kita, kita akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudara kita, Allah akan menutupi kekurangan kita di dunia dan akhirat. Inilah salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami simpulkan bahwa khutbah ini adalah marilah kita saling tolong menolong sebagaimana tema tadi, tolong menolong kemanusiaan hanya panggil Allah Subhanahu wa taala, bukannya karena yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.